Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Tasya Nabila, NIM saya 186121101. Saya dari kelas sore 1 manajemen di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah apa sih dampak COVID-19 terhadap dunia bisnis? Pada bulan Maret 2020 awal, Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Tentunya akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia. Yang paling terasa adalah perekonomian Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu virus corona. Virus corona ialah virus yang dapat menular ke manusia dan bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua negara, bahkan dunia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat pemerintah menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Gejala umum yang dapat dirasakan oleh penderita virus corona ini sendiri yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas. Apa aja sih pencegahan virus corona yang tepat agar kita terhindar dari virus ini? Yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan yang paling penting adalah stay at home. Dengan begini, kita dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kira-kira apa aja ya yang terdampak COVID-19? Banyak sekali sektor-sektor yang terdampak COVID-19, yaitu sektor pariwisata, manufaktur, penerbangan, ekonomi bisnis. Nah, yang akan kita bahas lebih jauh yaitu ekonomi bisnis. Pada ekonomi dan bisnis dikelompokkan ke dalam dua perusahaan, yaitu perusahaan besar dan usaha kecil menengah atau UKM. Pada perusahaan besar yang terdampak COVID-19, yang pertama adalah Traveloka, dan beberapa perusahaan penyedia penerbangan lainnya memberhentikan sebagian besar stafnya karena permintaan orang untuk bepergian menurun. Yang kedua adalah Ramayana. Puluhan karyawan Ramayana di Depok dikabarkan terkena PHK besar-besaran. Yang ketiga adalah KFC. Sebanyak 450 pekerja KFC di Jawa dirumahkan karena gerainya ditutup dan tidak diperbolehkan beroperasi. Dengan demikian, dampak perusahaan besar adalah pemberhentian sementara pegawai, pemotongan gaji pegawai, bahkan PHK pegawai secara besar-besaran. Pada usaha kecil menengah atau UKM yang terjadi pada Pasar Bintan Center, banyak pedagang yang mengaku pendapatan mereka ikut menurun karena penurunan pengunjung selama pandemi ini berlangsung. Dapat dilihat, pada era new normal, aktivitas jual beli masih harus terus berjalan dengan normal. Hanya saja terjadi penurunan penjualan pada pedagang-pedagang sebesar 30-40%. Ini terjadi pada gerai yang menjual bahan baku seperti pedagang daging, sayuran, bahan masakan, pakaian, maupun sendal. Berikut saya mewawancarai beberapa pedagang yang ikut terdampak dalam pandemi corona atau COVID-19 ini. Yang saya wawancarai yaitu pedagang yang menjual ayam, bahan masakan, dan sendal di Bintan Center. Mereka mengaku bahwa mereka harus menurunkan stok penjualan mereka selama pandemi ini berlangsung. Mereka pantang untuk menutup gerai mereka karena kondisi ekonomi yang mengharuskan mereka berjualan dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan memakai masker, social distancing, dan rajin cuci tangan. Berikut ini adalah wawancara saya dengan pedagang. Sedikit menyampaikan pertanyaan saya mengenai dampak corona terhadap penjualan ibu. Dari ibu siapa, Bu? Fitriani. Ibu Fitriani, kalau boleh tahu, selama corona ibu gerainya sempat tutup apa gimana, Bu? Enggak pernah tutup. Tetap jualan. Terus total penjualan dari ibu ini pasti menurun atau gimana? Ada menurun ya. Sangat menurun.
Terus apa solusi yang Ibu antisipasi, terus apa solusi Ibu untuk tetap penjualan ini tetap berkembang? Ya macam mana keadaan kayak gitu semua orang kan. Jadi kita apa boleh buat, mau tak mau ya harus ginilah, buka terus. Jadi kurang pengunjung datang ya Bu? Iya sih. Kalau bisa dihitung per hari, kira-kira berapa banyak pengunjung yang datang Bu? Nggak bisa lah kita hitung orang. Banyak, tapi lumayan ya Bu? Lumayan juga kalau pelaris gitu ada lah gitu kan. Terus antisipasi Ibu selama corona yang mengharuskan Ibu keluar ruangan, keluar rumah, dan tetap harus berjualan itu apa Bu? Kan kita butuh makan, biaya ya nak makan. Nah itulah, kalau kita nggak keluar cari makan, dari apa kita nak hasilkan? Sedangkan penghasilan kita dari sini aja. Jadi Ibu tetap harus pakai masker, cuci tangan gitu ya Bu? Iya. Ekonomi. Dampak lah tuh, jauh merusut, turunnya tuh jauh. Jadi Abang kurang penjualannya gitu ya Bang? Iya, omset kita pun kurang, biasanya kita banyak kan, sekarang ya ala kadarnya aja. Kurang berapa persen? Sekitar 40%-an, jauh sekarang. Jauh ya? Biasa jam segini masih rame, ini udah nggak ada orang. Soalnya orang banyak takut mau ke pasar. Untuk mengantisipasi itu Bapak melakukan penjualan online nggak? Ya kadang-kadang nggak online, kadang-kadang enggak. Online sih masuk, cuman yang mana datang ya kita latih. Tapi tetap itu salah satu solusi ya Pak? Iya. Penjualan online. Ya begitulah lagi caranya Bu, biar kita mengimbangin ya kan. Kalau di pasar jual di meja sepi ya Jadi, kita pakai online. Biasanya Abang pesan 100 ekor, sekarang berkurang ya? Kurang lah, biasa Misalnya, 100 ekor, sekarang paling 70 ekor, 60 ekor. jauh ya Bang? Jauh kan, turunnya 40%. Terus antisipasi Abang untuk tetap berjualan di masa corona ini apa Bang? Ya, Jualan online. kalau untuk antisipasi tergantung dari kita ya kan ya. Kesehatan dijaga, terutama pakai masker. vitamin ya kan. Social distancing gitu ya? Nah, iya betul. Pakai masker ya Bang ya? Ini kan pakai. Iya. Kalau ngomong kita, saya kalau ngomong nggak bisa kenceng suaranya. Kan? Benar. Jadi dibuka aja nggak apa-apa. Ya kan? Tapi Abang sempat tutup gerai nggak Bang? Belum lagi, kalau Belum. tutup tirai ya belum kita berusaha. Iya. Abang siapa? Raka. Raka. Terus penjualannya Mas ini dengan corona apa dampaknya Mas? Oh, agak sepi orang. Sepi ya? Berarti menurun penjualan ya? Terus solusinya Mas dengan adanya penurunan ini ada menjual online atau apa? Nggak ada? Nggak ada, tidak melakukan solusi penjualan kayak misalkan dijual online lewat internet gitu? Nggak ada? Stok Iya. barangnya aja diituin. Dikurangin ya Bang? Kurangin ya? Pengunjungnya sepi ya Bang? Sepi. Berkurang dari hari biasanya? Ya. Kira-kira berapa persen Bang berkurang? Hah? Kira-kira berkurang berapa persen? 30%-an. 30%. Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa pedagang di Pasar Bintan Center, saya melihat bahwa masyarakat akan mengalami perubahan pola konsumsi yang awalnya offline menjadi online. Solusi dari saya yaitu kita harus dapat melihat fenomena ini sebagai indikator bahwa pelaku UKM atau usaha kecil menengah memiliki kesempatan lebih dalam meningkatkan usahanya melalui sistem perdagangan online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli.com yang dapat menjual beberapa kebutuhan pokok seperti bahan masakan, sendal, sepatu, baju, dan kebutuhan lainnya yang cukup lengkap. Sehingga wabah COVID-19 bukan berarti tidak memberikan manfaat, akan tetapi dijadikan peluang bisnis dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, hand sanitizer, dan social distancing. Sebagai young generation atau generasi muda, kita juga harus membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan mengingatkan ke masyarakat bahwa pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi semua orang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.